Saya pribadi dan atas nama Ketua Umum memberi apresiasi dan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPD Grip Jaya, saudara saya Alexander. Didampingi oleh istrinya dan juga didampingi oleh Pak Ketua DPRD yang selalu mensupport, selalu memberi pandangan-pandangan, memberi motivasi, sehingga seperti saya lihat sekarang gripnya tertib, gripnya rapi, karena atas dukungan doa, dukungan saudara-saudara yang lain dan termasuk Pak Ketua DPRD. Sehingga saya lihat acara ini sangat luar biasa. Saya pesan juga untuk saudara-saudara saya dari seluruh DPC 27 kabupaten kota yang hadir di sini. Kalau saya sebut nama satu persatu harus 27 kali saya sebut. Tapi itu sudah merangkap semua. Dan terima kasih kalian kompak, kalian bersatu dan semangat datang kita bersama-sama untuk menghadiri acara kegiatan mulia bersama dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang kurang fisik, kekurangan mental, yang dikatakan disabilitas. Ini sangat luar biasa. Ini kegiatan mulia yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Sekjen menyatakan GRIP itu bukan hanya Jawa Barat saja. Kalau bisa di seluruh Indonesia yang GRIP sudah ada hampir 27 provinsi, itu pun ambil bagian peran kantor-kantornya sebagai pelindung dan sebagai pengadu terhadap adik-adik saudara-saudara kita yang kurang sempurna fisik dan pun namanya disebut disabilitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya bicara di sini gagah-gagah kayak orang hebat aja. Padahal saya juga kurang sempurna. Saya juga kurang sempurna. Tetapi saya selalu semangat, berjuang keras. Saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saya kelebihan untuk bahwa saya tidak boleh minder, saya tidak boleh patah semangat, tidak boleh menghindar dari kekurangan fisik dan mental saya. Jadi pesan dan motivasi dari saya untuk buat adik saya, saudara-saudara saya yang kurang sempurna, kurang mental, ayo mari kita sama-sama kita bangun, sama-sama kita saling mendukung. GRIP adalah sebagai payung, sebagai pelindungnya adik-adik saya, saudara-saudara saya yang di seluruh Indonesia. Malam itu saya selalu lihat TikTok. Lihat TikTok itu sampai saya tidur, sampai HP-nya jatuh dari tangan saya. Saya sering menemukan orang pernah ibunya dibuang di jalan oleh anak kandungnya. Saya lihat di Jawa Timur. Saya telepon Ketua DPD GRIP Jawa Timur, kalau nggak salah jam 2 malam. Ketua DPD, saya perintahkan, saya kirim TikToknya, kamu cari ibu yang dibuang sama anak kandungnya, harus sampai kamu dapat. Kalau itu kamu tidak mampu untuk kamu dapat, kamu besok pun
saya berhentikan kamu dari ketua DPD Grip. Karena perintah ketua umum tengah malam itu, karena kita lihat kita sangat peduli. Anak kandung buan ibunya itu loh, itu nggak boleh. Jadi saya yang sebagai bukan anak kandungnya, bukan saudaranya pun tidak, tapi saya lihat di TikTok itu, waduh, saya sangat terharu, sedih. Akhirnya jam 7 ketua DPD menemukan itu, saya perintahkan, kamu amplopin uang, bawa beras, bawa Indomie, hanya uang itu diamplopin 5 juta untuk dikasihkan. Dan saya pernah juga lihat di TikTok juga, ada anak tanggung digantung pisang, karena dia nyuri pisang. Dia nyuri pisang. Kenapa pisang itu bisa dicuri? Dia sudah tidak ada lagi beras. Mereka sudah berapa hari mereka kelaparan. Saya lihat di TikTok, istri saya yang lihat, istri saya langsung bilang, Pak, coba sini. Saya udah tidur. Dia, wah, itu digantung pisangnya, baru diarak-arak. Diarak-arak, baru, aduh. Ya kayaknya kalau saya ada, mungkin saya hilap kali. Kalau saya ada, pasti saya ada di depan saya pasti hilap. Kalau saya hilap, pasti akan berurusan dengan hukum. Karena saya pasti nggak akan terima. Orang cuman ambil pisang kok. Pisang itu berapa sih? Tetapi kadang-kadang bapak-bapak kita, aparat penegak hukum pun membiarkan. Saya harusnya nggak boleh. Gak boleh itu dibiarkan. Negara ini negara hukum. Sekaligus pun dia pencuri, kalau di depan aparat penegak hukum harus diamankan, harus dilindungi. Kalau dia melanggar hukum, negara ini negara hukum, ada pengadilan untuk mengadili. Tetapi itu hanya ambil pisang, nggak perlu lah. Pisang itu bila perlu aku ganti 100 pisang bila perlu. Saya perintahkan jam 3, aku telepon ketua DPD Jawa Tengah, aku perintahkan, kamu cari sampai ketemu, kamu bawa beras, amplopin uang, nanti uangnya ketum ganti, datangin. Setelah ketua DPD, jam 5 dia udah kasih lapor, ketua izin, saya sudah dapatkan orangnya ternyata tetangga istri saya. Tetangga istri ini ketua DPD di Pati. Akhirnya diberitakan di TikTok apa segala macam. Baru mulai si A datang, si B datang, kayak semacam kayak semacam carmuk lah. Tapi pada saat anak ini rame-ramein, itu nggak ada yang bela. Mulai dari Polsek datang, dari ini datang. Tapi pertama gini dia memulai, karena dengan kegiatan-kegiatan yang kayak gini, untuk supaya memberi motivasi kepada saudara-saudara saya anggota GRIP yang ada di sini. Teman-teman, ketua DPD, dan saya bicara teman-teman, saudara-saudara saya, bicara GRIP boleh saya bilang anak buah saya, tapi saya bilang teman-teman saya, ini buat salah satu contoh motivasi buat kita untuk selalu berpihak, selalu melindungi masyarakat yang lemah, masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Jadi itu yang saya sampaikan. Baju GRIP ini, teman-teman, berbau nama Pak Presiden. Baju GRIP ini berbau nama Pak Presiden. Pak Presiden adalah Presiden kita bersama, Presiden rakyat Indonesia,
Dan termasuk GRIB ini pun pendirinya pun beliau. Cuma tidak banyak orang tahu. Yang penting kita kerja mulia, kerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kita. Dukunlah masyarakat-masyarakat yang lemah, bencana alam, musibah, longsor, karena Jawa Barat ini kalau udah musim hujan begini banyak sekali longsor di mana-mana. Kayak kemarin Sukabumi, GRIB luar biasa, GRIB luar biasa. Cianjur, GRIB luar biasa, sampai tempat ibadah dibangunin, rumah-rumah masyarakat pun dibangunin. Dan Sumedang, saya sendiri yang mimpin Sumedang, Manukan, kemarin sungai itu pecah itu, saya lihat GRIB itu berbuat di mana-mana yang sangat-sangat luar biasa. Kemarin bencana alam Sumatera Aceh, saya lihat GRIB itulah yang tampil, gendong-gendong barang itu dengan TNI, dengan Polri, masuk ke lumpur-lumpur itu. Mudah-mudahan motivasi dan pengarahan dari saya sebagai Ketua Umum dilanjutkan dari DPD, DPC sampai ke ranting-ranting. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. GRIB tidak boleh takut dengan orang salah. Setuju? Kalau kita benar nggak usah takut. Bahwa GRIB itu juga bagian dari pemerintah, dan GRIB itu juga yang selalu bersama dengan Pak Presiden sebelum jadi Presiden. Sudah 20 tahun. Bukan baru kemarin. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, saya tidak panjang lebar. Tetap semangat. Seperti tadi Ketua DPD bilang, Sekjen bilang, kalau takut, jangan ikut. Kalau ikut, jangan takut. Bersinergi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Kita doakan Presiden kita, Bapak kita, idola kita, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan sehat, umur panjang. Beliau untuk memimpin negeri ini 5 tahun, untuk mulai sekarang untuk ke depan sampai 5 tahun. Doakan lagi juga, mudah-mudahan kalau dia sehat, dia bisa 2 periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketum tetap di tempat, Pak Sekjen dan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian peralatan disabilitas secara simbolis. Akan beberapa agendanya. Yang pertama ada pemberian simbolis, kemudian penyerahan piagam penghargaan, kemudian serah terima bantuan dari Dinas Sosial. Hadirin tamu dan yang berbahagia, kita saksikan bersama langsung Ketua Umum GRIB Jaya hadir di tengah-tengah kita memberikan secara simbolis. Mungkin nanti panitia akan melanjutkan ya untuk pendistribusiannya. Yang pasti pada kesempatan yang luar biasa ini di acara Festival Seni Disabilitas langsung dihadiri oleh Ketua Umum GRIB. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah meliput kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Izin silahkan untuk bisa diabadikan. Silahkan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketum izin dengan semua rekan-rekan. Hari ini kita memulai penandatangan MOU dengan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, khususnya Kabupaten Kerawang. Dan nanti untuk teman-teman DPC, draft MOU-nya bisa diminta di Sekretariat DPD, sehingga nanti ini bisa dilanjutkan sampai ke tingkat DPC untuk membantu rekan-rekan disabilitas agar bisa berkarya. Hari ini kita mulai dengan PT Karisma, pengelola 73 dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat. Kemudian kita juga akan MOU dengan PHRI, hari ini diwakili oleh BPC PHRI Kerawang untuk menyalurkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahaan atau instansi yang ada di Jawa Barat. Terima kasih.
kami. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, hari ini Jumat 5 Desember 2025 bersama-sama kita menyaksikan penandatangan MOU Grip Jaya dengan pemerintah, hotel, dan PT Karisma Talenta Agung, diawali oleh Bapak Gabriel menandatangani, kemudian Ibu Diah dari PHRI, Bapak Faisal dari PT Karisma Talenta Agung. Izin untuk baik, rekan-rekan media disilahkan untuk mengabadikan prosesi penandatangan MOU Grip Jaya dengan pemerintah, hotel, dan PT Karisma Talenta Agung.